menemui dalam arti fisik ya ketemu karena beliau ada. Ya, cara menemuinya kalau Bapak ya bisa lewat saya. Kalau bisa sendiri ya silakan. Ibaratnya begini, semua masih apa namanya? Ya kalau dia datang ke sini mungkin ya itu namanya kan kalau datang satu pun nggak bisa. Saya bilang kan barang satu ini kan. Satu ini nggak bisa dibilang jelek juga nggak dibilang buruk. Nah, jadi saya mau milih pun nggak bisa karena baru barang satu. Nah, ini apalagi dua-duanya belum nampak. Nah, kalau dibilang, tapi kan yang satunya udah nampak, udah jadi presiden Pak Jokowi. ya nampak memang bagi yang di sana kan. Bagi saya sendiri belum ada yang saya rasakan. Itu Pembangunan Pak? ya pembangunan di sini memang tidak ada. Gambarannya begini, beliau karena itu semua masih kucing dalam karung. Jadi kalau mau milih kamu ya pilihlah diri kamu sendiri. Artinya karena yang udah bisa dirasakan, bisa ngerti, bisa cuma kamu gitu. Oh gitu. Nah, jadi tidak ada kandidat lain, maksudnya 1A, B, tidak ada. Bukan saya menjelekkan, wah ini Jokowi jelek, enggak. Ini Prabowo bagus, enggak. Semuanya Jokowi pun punya kekurangan, punya kelebihan, Prabowo pun seperti itu juga. Punya kekurangan, punya kelebihan. Berarti netral lah ya alasan dari Pak Netral. Apa arahannya tuh? Arahannya. Karena diserahkan kepada kita yang lagi memilih yang Nah, terserah manusianya, masyarakatnya, ya mau pilih yang mana. Cuma kalau beliau itu nggak ada arahan ke salah satu kandidat. Ya, jadi pesannya apa Pak dengan negara sekarang sedang gonjang-ganjing ini, pesan dari beliau? Pesannya dari beliau, tolonglah kepada masyarakat semua atau bangsa Indonesia itu berpikirlah secara maulah berpikir gitu ya. Maksudnya berpikir itu bisa memilah dan memilih. Gitu. Untuk pemimpinnya Pak? Ya untuk pemimpinnya, kalau beliau itu masalah untuk pemimpinnya, yang penting kan menurut beliau seorang pemimpin harus mau menemui beliau gitu aja. Mau menemui maksudnya? Ya sendandanya itu ibarat sampean itu datang ke rumah saya itu permisi atau kula nuwun atau assalamualaikum. Jadi menemui dalam artian fisik atau menemui di kuburannya? Menemui dalam arti fisik ya ketemu karena beliau ada. Oh gitu. Tapi bukan ke kuburannya. Bukan ke kuburannya. cara mau nemunya gimana? Ya, cara menemuinya kalau Bapak ya bisa lewat saya. Kalau bisa sendiri ya silakan. Tapi kalau lewat saya yakin. Tuh. Sering kesini Pak beliau? Sering, bukan sering lagi. Sering ketemu beliau. Sering ketemu. Seberapa sering lah? Misalnya hitungan dalam 1 minggu atau bulan? Ya tergantung itu kemauan saya. Oh, gitu. Atau mungkin karena begini ya Mas. Beliau itu memang bukan Allah, bukan Tuhan. Tapi beliau itu dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Jadi kalau saya itu kadang-kadang ada permasalahan, dia pun datang. Kalau dia mungkin ada apa namanya yang perlu disampaikan, dia pun datang. Jadi tidak bisa ditentukan. Artinya gini, saya ini pengen atau mungkin tidak ada permasalahan tapi kepengen itu ya bisa karena dia itu secara kontak itu ibaratnya udah nyambung gitu loh. Dalam minggu-minggu ini ada enggak beliau itu datang? Ada juga. Biasanya kalau udah beliau datang itu ditandai dengan apa lah Pak? Misalnya di sekeliling rumah Bapak atau apa? Sebenarnya tidak ada tanda-tanda itu. Tiba-tiba aja lah ya. Nah, tiba-tiba tidak ada tanda-tanda, artinya yang bisa dirasakan itu tidak ada. Maksudnya yang bisa diperlihatkan atau mungkin dinyatakan. Misalnya angin kencang dulu, misalnya ada bau harum dulu. Ya mungkin gimana ya? Ya aku juga tidak bisa menggambarkan. Ya namanya rasa itu tidak bisa digambarkan. Oh seperti ini ya, itu mungkin ada firasat ini enggak. Jadi datang sekitaran jam berapa, hari apa, siang atau malam? Ya siang pun bisa, malam pun bisa. Enggak bisa ditentukan siang atau malam atau mungkin. Jadi maksudnya kalau datang tuh di rumah ini Pak ya? Iya. Di kamar, di ruang tengah atau di sini? Ya kadang di luar, kadang ya. Pokoknya kita itu gimana ya?
ya udah bisa menonton. Jadi ya nggak bisa dibilang gaib karena nyata gitu. Kalau ya seperti Nabi Muhammad SAW ini ya masuk dalam ranah agama gitu ya. Memang itu sebagai untuk apa namanya memperingatkan atau mungkin sebagai gambaran untuk umatnya bahwa itu nanti akan kembali. Itu cuma sebuah gambaran gitu. Itu nanti akan kembali ke itu gitu. Cuma sebenarnya beliau itu nggak mati. Gitu. Cuma untuk ya nanti kalau seandainya umpamakan beliau terus nggak ngasih gambaran seperti itu, wah kok bisa ya orang kok seperti itu, nah, kan orang jadi tercengang akhirnya bingung gitu loh. Supaya tidak membingungkan artinya tidak menjadi apa namanya Ya. siapa. Jadi penjelasannya gimana tuh Pak ke orang mati itu? Orang mati itu sebetulnya penglihatan kita itu memang orang ya, tapi sebetulnya itu batang pisang. Gitu ya. Tanya nanti kalau dia Orang mati misalnya itu yang mati itu misalnya kita orang biasa. Itu batang pisang gitu ya. itu batang pisang sebetulnya. Bukan Pak Karnonya tadi. Bukan. Lain lagi. Ya sama dengan Pak Karno itu sebetulnya itu batang pisang yang ditanam itu batang pisang. Cuma penglihatan apa yang nampak dalam mata kita itu berwujud orang. Aslinya kita sebetulnya kita itu Kayak Pak Karno itu kemana deh beliau? Yang sering ketemu Bapak. Ada di beliau mana gitu? karena begini Pak Mas ya. Kita punya bapak kecil, artinya bapak kecil kan orang tua. Yang namanya kecil pasti ada besar, ya kan? Yang namanya siang pasti ada malam. Nah itu semua itu memang udah apa kontrak atau hal yang tidak bisa diubah. Pasti ada pasangannya. Beliau itu jadi karena itu bapak bangsa Indonesia, artinya bapaknya orang Indonesia semua itu. Bapak orang tua. Lah ibunya Ibu Pertiwi. Lah inilah bumi. Ibu Pertiwi. Itu bapak orang Indonesia. Yakin itu. Karena ada kecil pasti ada besar. Nah, makanya dia mengelilingi berjalan terus dalam wilayah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Makanya ya Mas Huda itu bisa berpikir secara lah. Adakah presiden yang berani menitipkan? Nggak ada kan? Sedunia ini nggak ada. Kecuali beliau Soekarno. Kutitipkan bangsa dan negara ini kepadamu. Jelas itu. Ini jelas. Orang nggak punya kok nitipkan, nggak mungkin. Itu jelas. Makanya beliau itu bukan Allah, yakin bukan. Cuma beliau itu dekat dengan Allah. Itu aja. Yang namanya orang tua, tapi kan sekarang ini Mas, hujan setahun, kadang-kadang kemarau sehari udah hilang. Artinya kebaikan bapak kita itu berapa banyaknya. Tapi cuma kesalahan sedikit bisa menutup kebaikan yang selama ini adanya. Bisa Indonesia ini merdeka karena siapa itu udah hilang, kadang tertutup. Itulah manusia. Padahal perjuangan beliau itu kayak apa? Yang wajar karena dia manusia punya salah. Wajar. Salahnya di mana itu Pak? Ya sampai dengar-dengar sendirilah kesalahan beliau itu apa dan bagaimana. Katanya beliau tuh pernah dituduh terlibat PKI, itu betul nggak itu Pak? Sebetulnya ya gimana ya? Kalau dari pengakuan beliau itu loh, pernah nggak ada nyinggung-nyinggung ke situ? Kalau bertanya lah sama dia waktu dia datang. Kan pernah dituduh PKI juga. Memang pernah ngomong. Beliau itu pernah dituduh seperti itu. Tapi sebetulnya kan karena manusia itu kebanyakan kadang-kadang besar egonya daripada atau besar nafsunya daripada pemikirannya. Gitu. Dia belum tahu penjelasannya sudah menghakimi, artinya memvonis gitu loh. Itu loh. Beliau sebenarnya enggak. Ya, beliau itu ulama besar. Ulama Pak ya? Ulama besar. Loh, Pak Soekarno itu memang nampak sih orang Presiden, orang biasa. Orang biasa gitu kan. Tapi dia itu ulama besar.
Guru-gurunya juga ulama, bukan sembarangan. Ya bukan saya mengagung-agung, enggak, memang kenyataannya. Saya itu terus terang, dari saya SMP atau mungkin dari saya SD atau mungkin dari saya kecil sampai sudah berumah tangga, itu bukan saya dulu mengagung-agungkan, enggak, biasa-biasa. Jadi proses bisa bapak, beliau itu datang ke bapak itu gimana prosesnya? Saya Pertama tadinya kali, juga enggak tahu, pertama kali bahwa itu beliau itu gimana ya? aku enggak pernah nyangka. Terus Dia datang berapa kali, datang itu enggak pernah langsung mengatakan, oh saya ini, enggak, dalam mimpi gitu. enggak, dalam kenyataan. Ya makanya saya itu tidak menyangka, karena beliau itu sudah dikatakan kan bisa berubah bentuk, wujud, atau mungkin penampilan gitu loh. Biasa berubah macam siapa dia tuh? Ya kalau mungkin kadang nampak bukan seorang pejabat atau mungkin petani, Tapi mukanya muka dia gitu. muka dia. Tapi kan saya tidak menyangka, karena selama itulah sudah dikatakan beliau sudah meninggal, udah tidak ada. Jadi siapa mau nyangka kan, gitu. Jadi tidak ada apa namanya perkiraan atau mungkin prasangka ke arah situ, tidak ada.